Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Farah Putri Wenang Lusianingrum, SPD MSc, selaku dosen mata kuliah Komunikasi dan Bisnis, kami akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Veggie Banana Cookies, yaitu cookies gluten free and healthy sebagai alternatif optimalisasi nilai jual olahan limbah kulit pisang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arta Aprilia dan rekan saya. Saya Imas Amalia. Baik, untuk presentasi yang pertama yaitu tentang latar belakang. Menurut data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa produksi pisang di Indonesia mencapai 9,60 juta ton pada tahun 2022. Jumlah tersebut lebih banyak 9,79% dibanding pada tahun sebelumnya yang sebanyak 8,74 juta ton. Cookies gluten free and healthy yaitu cookies berbahan dasar kulit pisang yang diolah menjadi tepung bebas gluten dengan topping sayuran kering. Merupakan salah satu kontribusi yang dilakukan pada limbah kulit pisang dan menunjukkan kontribusi limbah pisang pada ekonomi sirkular yang akan mendorong perekonomian global. Penciptaan produk ini didasari akan kebutuhan makanan yang kaya akan serat, protein, dan lemak sehat, terutama pada penderita diabetes ataupun orang yang sedang menjalani diet serta pola hidup sehat. Dan penggunaan tepung gluten-free ini dapat menjaga kadar gula darah agar tetap normal. Selanjutnya di sini yaitu spesifikasi dan keunggulan produk. Yang pertama, produk ini berbahan dasar tepung kulit pisang yang kaya akan zat gizi yang tinggi, terutama mineral dan vitaminnya, serta bebas gluten. Yang kedua, produk ini tidak mengandung bahan pengawet dan zat berbahaya. Yang ketiga, produk ini sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu. Yang keempat, produk ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, terkhusus penderita diabetes dan orang yang sedang menjalani diet serta pola hidup yang sehat. Lalu yang kelima, produk ini merupakan produk handmade dengan inovasi baru yaitu memiliki varian topping sayur. Selanjutnya di sini yaitu gambaran produk dari Veggie Banana Cookies, yang mana Veggie Banana Cookies adalah produk cemilan kesehatan yang dibuat secara handmade, terbuat dari bahan baku utama yaitu tepung kulit pisang. Karena kulit pisang memiliki kandungan organik seperti serat, karbohidrat, dan juga protein. Selain itu, veggie banana ini juga memakai sayuran seperti wortel, buncis, dan kacang polong yang akan menjadi topping serta campuran pada cookies tersebut. Selanjutnya di sini yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu veggie banana cookies ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Pembuatan produk ini memanfaatkan limbah organik, tidak menggunakan bahan pengawet, memiliki kemasan yang menarik, serta cocok untuk pengidap diabetes. Lalu yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Produk ini merupakan hasil inovasi baru sehingga masyarakat belum mengenal atau mengetahui produk handmade ini, dan produk ini hanya memiliki satu varian rasa. Selanjutnya yaitu ada peluang. Peluang dari produk ini yaitu masyarakat membutuhkan camilan yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan tidak mengandung bahan pengawet. Dan kondisi masyarakat yang semakin konsumtif dan ingin mencoba produk handmade yang jarang diproduksi. Selanjutnya di sini yaitu threat atau ancaman. Banyaknya pesaing yang memproduksi cookies dengan bermacam varian rasa dan perubahan selera konsumen. Selanjutnya di sini ada alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat cookies gluten free and healthy. Yang pertama, alat yang dibutuhkan dalam pembuatan tepung terigu kulit pisang beserta cookies. Yang pertama ada spatula, loyang, cetakan cookies, ayakan atau saringan, mixer, plastik wrap, oven, mangkuk, dan juga toples. Lalu bahan yang digunakan untuk membuat tepung kulit pisang diantaranya yaitu ada limbah kulit pisang dan juga natrium tiosulfat. Sementara untuk pembuatan cookies dengan tepung pisang diperlukan bahan-bahan berikut. Yang pertama yaitu butter,
brown sugar, telur, tepung maizena, sayur-sayuran seperti wortel, buncis, dan kacang polong, baking powder, dan juga baking soda. Selanjutnya ada produksi tepung terigu dari limbah kulit pisangnya. Yang pertama yaitu kita membersihkan limbah kulit pisang dengan air mengalir, kemudian dikeringkan menggunakan tisu. Kemudian yang kedua, limbah kulit pisang tersebut dipotong kecil-kecil dengan ukuran kurang lebih 1 cm kali 0,5 cm dengan pisau atau alat pengiris. Kemudian yang ketiga, merendam potongan kulit pisang dalam larutan natrium tiosulfat, kemudian setelah itu ditiriskan. Habis itu, setelah itu mengeringkan potongan pisang menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian setelah itu, setelah kering atau kadar airnya kurang lebih dari 14%, potongan pisang tersebut digiling atau dihancurkan dengan menggunakan hammer mill atau ditumbuk. Kemudian hasil penggilingan tersebut kemudian diayak atau ditiriskan. Kemudian tepung pisang yang udah ditiriskan tersebut bisa digunakan untuk pembuatan cookies atau dikemas. Kemudian selanjutnya ada cara pembuatan dari cookies gluten free healthy ini. Yang pertama caranya yaitu aduk brown sugar, margarin, gula pasir sampai menyatu. Kemudian setelah itu setelah semuanya menyatu, tambahkan telur dan diaduk hingga semua merata. Kemudian selanjutnya tambah bahan-bahan seperti tepung kulit pisang, tepung maizena, baking powder, baking soda. Kemudian setelah ditambahkan tersebut diaduk sampai merata. Selanjutnya yaitu pembuatan topping sayuran kering ini. Jadi yang pertama potong kecil-kecil wortel, buncis, dan kacang polong. Kemudian dikeringkan menggunakan alat pengering sayur. Setelah itu, setelah sudah kering, topping sayuran tersebut bisa dicampurkan ke adonan cookies yang sudah jadi tadi. Kemudian setelah itu bentuk adonan cookies menjadi bulat pipih dan diletakkan di loyang. Kemudian bisa juga setelah dibentuk cookies tersebut bisa juga dimasukkan ke freezer terlebih dahulu selama 24 jam atau 1 hari. Kemudian baru dipanggang, adonan cookies tersebut dipanggang menggunakan oven pada suhu 160 derajat selama 12 sampai 15 menit. Nah, jika bagian atas cookies itu telah berubah menjadi kecoklatan kemasan, tandanya cookies tersebut sudah matang. Selanjutnya itu ada pengemasan. Jadi, untuk pengemasan produk kami ini, jadi pengemasan ini adalah salah satu elemen penting dalam memperkenalkan produk kami, yaitu cookies gluten free and healthy. Nah, dalam melakukan pengemasan ini, kami memperhatikan beberapa hal di antaranya. Yang pertama itu, kami mempertimbangkan ketahanan dan keamanan cookies dari kerusakan-kerusakan yang dapat terjadi. Kemudian yang kedua, kami juga mempertimbangkan nilai estetika. Maka dari itu, kami memilih pengemasan cookies ini dengan menggunakan cookies box. Dengan menggunakan juga cookiesnya itu dibungkus dengan plastik agar mencegah cookies tersebut dari kerusakan dan memperlambat penjamburan pada cookies. Di sini juga sudah terlihat ada box kemasan dari cookiesnya, kemudian ada plastik kemasan cookiesnya juga. Kemudian di sini juga ada desain label kemasan dari cookies kita. Nah, selanjutnya di sini ada pemasaran. Jadi pemasaran yang kami lakukan ini yaitu dengan cara online dan offline. Untuk pemasaran online-nya sendiri, kami melakukan penjualan produk di jejaring media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Sedangkan kalau secara offline ini, kami melakukan personal selling atau dari mulut ke mulut
di kampus, khususnya di kalangan mahasiswa. Terus juga kita nantinya akan bekerja sama dengan toko untuk menjual produk di beberapa gerai sekitar Cilegon, Serang, Tangerang, dan lain-lainnya. Di sini ada skema alur pemesanan offline. Yang pertama itu kita melakukan personal selling atau dari mulut ke mulut. Kemudian nantinya kita akan membuat stand bajar. Nah, dari stand bajar tersebut jadi pembeli membeli produk yang kami promosikan, kemudian pembeli akan melakukan pembayaran dan pembeli akan menerima produk tersebut. Kemudian untuk alur pemasaran online-nya sendiri, yaitu kami akan membuat promosi produk melalui media sosial yang tadi sudah disebutkan, seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Kemudian dari promosi tersebut, kita akan kerahkan pembeli ke e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, GoFood, Shopee Food, dan lain-lainnya. Nah, kemudian pembeli akan melakukan pembayaran melalui m-banking atau e-wallet. Kemudian kami akan menerima pesanan dan kami akan melakukan packing. Setelah itu kami akan menyerahkan pesanan melalui kurir dan dikirimkan ke alamat pembeli. Dan pembeli akan menerima produk tersebut. Untuk selanjutnya di sini ada analisis biaya. Di sini ada biaya variabel. Untuk biaya variabelnya itu, di sini kami memakai 10 untuk 10 kemasan cookies atau 10 box cookies. Di sini ada bahan-bahannya, yaitu ada limbah kulit pisang, natrium tiosulfat, butter, brown sugar, telur, tepung maizena, baking powder, baking soda, wortel, buncis, kacang polong, box kemasan, garam, plastik kemasan, label, dan juga plastik wrap. Untuk total biaya untuk 10 kemasan cookies ini ditotalkan sebesar 142.850 perak. Jadi untuk satu toples kemasan ini hasil tersebut dibagi menjadi 10 dan dengan hasilnya 14.285 perak. Kemudian di sini kita juga ada biaya tetap. Jadi biaya tetap ini adalah biaya alat-alat, yaitu ada pemotong sayuran, pengeringan makanan, oven, timbangan bahan kue, spatula, loyang oven, mixer, saringan tepung, wadah adonan cookies, piring, mangkok, pisau. Di sini kita mendapat jumlah total yaitu sebesar 1.138.000. Untuk HPP-nya di sini kita ada harga jualnya itu kita menetapkan harga sebesar 25.000 dengan satu box kemasan yang isi cookiesnya itu ada 5. Kemudian untuk biaya produksinya itu kita 14.285 perak. Kemudian kita mendapat keuntungan dari situ mendapat keuntungan 10.715 perak. Untuk selanjutnya ada analisis biaya. Di sini ada biaya total. Jadi biaya total ini kita mendapatkan harga 1.280.850 perak. Kemudian selanjutnya ada BEP harga. Di sini BEP harganya kita mendapatkan hasil 2.655.157 perak, yang bisa disimpulkan bahwa pada penjualan cookies ini kita akan mencapai titik impas saat pendapatan itu sebesar 2.655.157 perak. Kemudian di sini juga ada BEP produksi. Kita mendapat 106 cookies, jadi bisa disimpulkan bahwa pada penjualan cookies sebanyak 106 box atau kemasan ini kami akan mendapat titik impas. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.